eh Orang Kaya Channel lagi duduk mangkal di Kota Binjai nih. Ya, hari ini narasumbernya kawan sendiri yang udah deket dari berapa tahun tuh kawan? Dari 2005. 2005 tuh kawan? Iyalah, 2005 ya? SMA Kelas 1 lah. SMA ya? Iya. Sekarang tahun 2000? 2020. 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Hmm. 15 tahun udah semua lah tahu ya, lucu-lucunya tuh. Iya. Oke, hari ini sebenarnya sih cuman ini aja ya. Cuman kita mau sharing-sharing apa sih yang dilakukan sahabat saya nih ya. Apa yang mau kita bahas hari ini, Bis? Terserah. Bahas apa ini? Sebenarnya Pilkada boleh. tadi begitu nyampe pertama, Hmm. saya minumnya dikasih langsung ya sama ownernya. Apa nih Pis namanya? Kia Kopi. Iya, Kia Coffee. Kalau campurannya apa aja nih dalamnya kira-kira? Susu UHT, biang kopi. Biang kopi itu bisa kita bilang seperti inti kopi. Tapi kalau saya bilang espresso kurang cocok juga. Jadi ada racikan sendirilah. Makanya saya bilang inti kopi. Kemudian ada juga inti gula merah sama es batu. Jadi dia nggak lari ke kopi kali, Iya, nggak lari ke susu kali. iya. Jadi intinya terinspirasi oleh salah satu produk yang lagi booming juga. Saya coba pelajari. Jadi intinya produk ini ingin target pasarnya bukan hanya peminum kopi, tapi semua kalangan, mau cewek, mau anak-anak yang nggak biasa minum kopi pun jadi suka gitu. Ya. Bagus. Saya coba belajar, ubah sedikit, improvisasi sedikit, jadi kayak gitu. Jadi teringat aku udah berapa lama kau buat nih? Kalau Apa usaha maksudnya yang kau buat sekarang nih usahanya sebenarnya apa? sebenarnya es krim. Usaha kita buat sekarang nih es krim. Udah jalan kalau nggak salah aktif mulai berjualan adalah hampir 1 tahun. Cuma mulai coba buat es krim mungkin ada sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tapi itu belum kafe kayak gini ya, Belum. masih apa namanya? Masih Terima online lah ya. terima pesanan. Cuma pesanan. Iya. Iya. Pesanannya pun nggak banyak, Dari- paling cuma ukuran 1.000 mili atau 500 mili gitu, Mood by mood ya. mood by mood. Iya. Ada orderan di situ buat, nggak ada orderan nggak buat. Bagus. Jadi kok jauh kali kok larinya dari karyawan PLN buka usaha apa namanya? Sebenarnya ini Es krim. ya, Dan badan kau sebesar nih, kayaknya nggak cocok kali makanan anak-anak kau buat. sebenarnya ini gara-gara anak, usaha ini nggak sengaja. Saya punya anak pertama saya cewek, namanya Kia. Makanya usahanya saya kasih nama dia Kia Ice Cream. Dia itu nggak mau makan, nggak mau minum susu, makanannya pun tertentu seperti pisang goreng, kadang keju tok itu aja, tok keju mau dimakan. Keju craft gitu. Iya, Langsung aja kunyah gitu. langsung kunyah. Jadi kan susu aja nggak mau. Susu. Iya, susu aja nggak mau. Di situ kita sebagai orang tua takut juga kan. Tapi kalau kita bawa ke minimarket itu maunya ada es krim yang gimana gitu ya. Boleh sebutin? Oh enggak ya. Apa es krim gimana? Pokoknya es krim yang harganya 15.000 satu stick itu. Nah, Belum. yang Ini ada videonya coklatnya. nih belum ada kerjasama, jadi nggak Nah, boleh kok sampaikan. yang dilumuri coklat. Pokoknya iklannya lux lah gitu kan. Maunya itu aja. Jadi saya akalin juga sama ada satu produk yang lebih murah, lebih merakyat. Harganya 2.000-an, 3.000-an dapat gitu kan. Mau juga, berarti di situ saya tarik kesimpulan anak ini hobi
doyan sekali sama es krim. Jadi saya pribadi yang nggak pernah megang mixer, yang nggak pernah megang spatula, yang nggak pernah megang panci untuk memasak, paling bisanya cuma buat mie instan gitu kan. Coba-coba nekat, cari resep di Google, coba-coba, percobaan pertama berhasil. Nah, gara-gara percobaan pertama yang berhasil inilah saya jadi bahasanya gimana ya bilang, keranjingan gitu. Apa tuh? Keranjingan tuh kayak jadi suka buat terus gitu, hobi gitu. Jadi hobi gitu. Oke. Padahal di percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya banyak lah bisa saya bilang gagal. Jadi di situ sampai bisa dibilang berantem juga sama istri. Istri bilang saya buang-buang uang. Buang-buang uang, coba buat, ternyata gagal, saya buang gitu. Coba buat, ternyata buang. Hampir 1.500.000 mungkin ada. Itu nyoba aja. Hanya untuk percobaan. Gak apa-apa. Thomas Thomas Alva Edison aja kan berapa kali percobaan? Dia ratusan. Hanya untuk percobaan buat ini buat itu. Terakhir saya merenung kan. Kenapa bahannya si resep yang satu dengan resep yang lain bahannya hampir sama, tapi kok beda ya? Tapi kok bisa rasanya seperti ini, rasanya seperti ini. Terakhir saya merenung, dapat ide sendiri, coba-coba lagi, buang uang lagi, akhirnya dapat resep yang saya buat sekarang. Oke. Nah, awal mulanya pertama nggak niat jualan, cuma buat es krim itu untuk si Kia aja. Supaya dia mau. Jadi saya lebihin susunya. Kalaupun pakai buah, saya lebihin buahnya khusus untuk dia aja. Terakhir pas yang saya buat, waktu itu istri masih kerja di bank ya. Saya buat sekalian, saya mau jemput dia. Udah jadi nih es krimnya nih, saya bawain ke kantornya. Jadi teman-temannya ngerasain. Di situ respon dari teman-teman istri suka gitu. Malah bilang, "Bang, besok buat rasa yang inilah, Bang. Besok buat rasa yang inilah, Bang." Jadi istri tadi pun nyelutuk, "Enak kali kalian suruh lakiku buat es krim, kau mau bayar lah." Gitu. Nah, di situ saya bisa juga dijualan ini ya, gitu kan. Istri kok jiwa padang ya? No offense, saya nggak rasis maksudnya. Jadi bisa juga ya. Terakhir didatangin sama temannya, "Bang, aku mau lah, Bang, buatin rasa coklat ya, Bang. Besok, Bang. 2 hari Itu lagi pun udah boleh." mulai berbayar? Berapa, Bang? Aduh, nggak tahu, Kak. Mau buat berapa ini? Ntar ya kita hitungin bahan-bahannya dulu ya gitu. Hitung-hitungin bahannya, keliling cari yang kompetitor, dia jual harga berapa. Oke. Terakhir di situ dengan bantuan matematikanya istri, hitung-hitung, terakhir dapatlah harganya. Disitulah kita mulai coba dapat orderan. Nah, di saat dapat orderan, freezer kulkas penuh. Hanya es krim semua isinya. Alhasil untuk makan kami sehari-hari kayak simpanan ayam, ikan, udang dan lain-lain, nggak ada tempat. Oke. Jadi alhamdulillah waktu itu ada rezeki, saya beli freezer khusus untuk es krim. Dan sejak itu saya bilang sama istri, mulai hari ini kita resmi jualan es krim. Es krim nih? Iya. Berapa beli freezer? Waktu itu sekitar cheese freezer sekitar 3 jutaan. Harga di Medan atau online tuh? Harga di Medan. Medan ya? Iya. Langsung beli di mall gitu ya? Nggak beli di mall, beli di toko. Toko ya? Ya, toko elektronik. Oke. Terus kayak mana? Ada naik turun atau langsung atau gimana? Kalau naik turun ya pastilah. Namanya juga usaha, ada naik, ada turunnya. Kadang ada orderan yang banyak, kadang nggak ada orderan. Apalagi saat ini kayak kita lagi menghadapi pandemi corona ini kan, omset juga menurun Drastis? drastis.
Kemarin ada pertanyaan itu yang dari orang UMKM nanya, berapa bang? Maksudnya UMKM ngapain? Nanyain. Survei? Ya mereka mau buat survei Masing-masing datang di situ? via online aja sih. Oh, WhatsApp gitu. Heeh. Berapa bang omset turun? 0 saya bilang. Nggak ada. Nggak nol lah, minus lah. Ya biasanya kan kita bisa dapat bersih 1 juta atau 2 juta, ini 0 gitu. Berarti kan nggak ada jual beli sama sekali. Minus lah, kan bahan baku udah dibeli. Iya. Untungnya kita pun sewaktu pandemik itu kita ngurangin produksi. Oh. Jadi nggak terlalu gimana ya, karena sebenarnya kalau saya gelutin es krim ini murni mungkin jatuh juga, cuma ya alhamdulillah masih ada pekerjaan utama sebagai karyawan PLN, mungkin masih bisa tertolong untuk kehidupan sehari-hari. Berarti umur kau berapa sekarang? 30? Sekarang 30 Pak. Istri kau? Istri juga sebaya Pak. Sama kan Pak? Pak pula aku. Sebenarnya mau buat video ini untuk inspiratif gitu. Iya. Siapa aja bisa inilah ya, ibaratnya bisa niru, mana tahu ada yang kisahnya ada yang mirip-mirip, Iya. atau misalnya ada yang semi-semi nih, istrinya mau resign, kan? Apa sih usahanya yang cocok untuk rumahan misalnya? Jadi semenjak kita usaha es krim ini, istri resign dari bank untuk biar fokus gimana marketingnya di es krim ini.